kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, namun itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak belajar. Baik anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini yaitu teks anekdot. Ya, materi tersebut sudah Ibu sampaikan di Google Classroom. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai teks anekdot tersebut. Silakan kalian simak ya. Baik anak-anak, kita langsung masuk saja ke pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita yang terinspirasi oleh fakta bersifat lucu berbarengan dengan kritik halus atau makna tersirat yang positif lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks anekdot adalah cerita lucu yang bertujuan untuk menghibur sekaligus menyindir kebiasaan buruk atau memberikan kritik membangun dengan cara halus agar teks lebih bermakna untuk dibaca. Selanjutnya, kita ke struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terbagi menjadi 5 ya. Ada abstraksi, orientasi, krisis atau komplikasi, reaksi, dan koda. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ke pengertian dari masing-masing struktur ya. Nah, yang pertama di sini adalah struktur abstraksi. Adalah pendahuluan yang menceritakan atau mengungkapkan latar belakang dan gambaran umum mengenai isi suatu teks. Lalu, ada orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian ini adalah penyebab timbulnya krisis atau komplikasi pada bagian selanjutnya. Terus, pada bagian ketiga, pada krisis atau komplikasi. Nah, bagian ini adalah merupakan inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian inilah terdapat kelucuan atau kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa, sekaligus sindiran atau kritik yang disampaikan. Lalu, struktur yang berikutnya adalah reaksi. Reaksi adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi dapat berupa tertawaan, sikap mencela, menyindir, atau mengiakannya sebagai bentuk ironi atau sindiran halus. Selanjutnya adalah struktur yang terakhir, yaitu koda. Koda merupakan kesimpulan dan pertanda berakhirnya cerita. Koda dapat memuat komentar, persetujuan, atau penjelasan ulang atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Nah, itu dia tadi kelima struktur teks anekdot. Nah, anak-anak, agar lebih jelasnya, Ibu akan berikan kalian contoh teks anekdot. Nah, kita baca bersama ya. Suatu hari yang cerah, datanglah seorang laki-laki ke rumah sakit dengan kedua telinganya yang terkena luka bakar. Dokter bertanya, "Loh, kenapa telinga Anda, Pak?" Pasien menjawab, "Begini dok, tadi saya sedang menyetrika baju. Nah, pada saat saya sedang menyetrika, tiba-tiba telepon saya berdering. Karena refleks, pada saat itu setrika yang saya pegang, saya tempelkan ke telinga kiri saya, dok." Lalu dokter bertanya lagi, "Oh, jadi begitu, Pak, saya paham keluhan Anda. Terus kalau telinga Bapak yang kanan kenapa?" Pasien menjawab, "Nah, itu dia dok, si dia itu nelpon lagi." Nah, itu contoh teks anekdot sederhana ya anak-anak. Nah, sekarang kita analisis bersama bagian-bagian struktur dari teks anekdot tersebut. Yang pertama adalah abstraksi. Pendahuluan ya.
Nah, abstraksi itu ditandai pada kalimat suatu hari yang cerah. Lalu berikutnya ada orientasi, ditandai dengan kalimat datanglah seorang laki-laki ke rumah sakit dengan kedua telinganya yang terkena luka bakar. Lalu pada bagian krisis atau komplikasi sudah masuk ke permasalahan yang terjadi, ditandai dengan kalimat begini dok, tadi saya sedang menyetrika baju. Nah, pada saat saya sedang menyetrika, tiba-tiba telepon saya berdering. Karena refleks pada saat itu, setrika yang saya pegang, saya tempelkan ke telinga kiri saya, dok. Lalu, dokter pun bereaksi. Oh, jadi begitu, Pak. Saya paham keluhan Anda. Terus kalau telinga Bapak yang kanan kenapa? Nah, di akhir teks anekdot tersebut, di bagian koda, ditandai dengan kalimat, nah itu dia dok, si dia itu nelpon lagi. Nah, seperti itu ya ceritanya. Nah, kita mendapatkan amanat dari teks anekdot tersebut kira-kira tentang apa ya? Ya, di sini kita sebagai pembaca harus mengkritisi apa yang sedang terjadi pada kejadian di dalam teks anekdot tersebut, memberikan amanat kepada kita tentang pada saat kita melakukan sesuatu pekerjaan kita harus fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan agar tidak terjadi permasalahan yang tidak kita inginkan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita ke unsur teks anekdot. Nah, unsur teks anekdot dibagi menjadi 3 ya. Ada tokoh, alur, dan latar. Nah, kalau tokoh itu pasti berkaitan dengan siapa atau orang yang berada di dalam teks anekdot tersebut. Lalu, kalau alur memuat jalan cerita dari teks tersebut. Nah, alur sendiri ada 3 macam. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Lalu, selanjutnya ada latar. Latar terbagi menjadi 3. Menunjukkan tempat, waktu, dan suasana. Nah, agar lebih jelasnya mengenai unsur teks anekdot, Ibu berikan kalian contoh lagi teks anekdot dengan judul Gokar di Tengah Malam. Kita baca bersama ya. Di saat Laila ingin pulang ke rumahnya, dia memesan gokar di aplikasi smartphone-nya. Tak lama kemudian, mobil hitam langsung berhenti di pinggir jalan tepat di depan Laila berdiri. Langsung Laila pun masuk ke mobil dan berkata, "Kebieng ya Pak." Sopir taksi pun hanya mengangguk. Selama perjalanan pulang, di dalam mobil sangat hening. Tidak ada percakapan sedikit pun antara sopir gokar dengan Laila. Mungkin karena Laila capek karena bekerja sampai tengah malam. Setengah jam lamanya keheningan di dalam mobil. Di saat Laila teringat uang yang ada di dalam dompetnya kurang untuk membayar gokar, Laila pun langsung menekuk pundak sang sopir online dengan maksud untuk mengambil uang di ATM. Tapi entah mengapa sang sopir langsung membanting setirnya ke kiri dan ke kanan dan sambil terus berteriak histeris sampai Laila pun ikut panik. Hingga akhirnya mobilnya menabrak sebuah pohon besar di pinggir jalan. Untung saja Laila dan si supir gokar tidak mengalami luka yang serius. Sang sopir langsung meminta maaf kepada Laila. "Maaf mbak gimana keadaannya? Mbak sih pakai nepuk pundak saya. Tadi saya jadi panik dan kaget setengah mati mbak." Lalu Laila menjawab, "Lah masa ditepuk pundaknya saja sudah kaget seperti itu?" Lalu supir pun menjawab, "Soalnya ini pertama kalinya saya menjadi sopir online mbak." Lalu Laila pun bertanya kembali, "Memangnya pekerjaan bapak sebelumnya?" Sang supir menjawab, "Selama 30 tahun saya jadi supir mobil jenazah." Seperti itu. Nah, lumayan lucu ya ceritanya. Nah, sekarang kita perhatikan. Ada 3 warna di dalam teks tersebut ya. Ada kuning, biru, dan hijau. Nah, warna-warna tersebut memiliki arti ya. Untuk warna kuning, kira-kira menunjukkan apa tadi itu? Ya, itu adalah menunjukkan tentang tokoh yang ada di dalam teks tersebut. Dalam teks tersebut ada tokoh Laila dan sopir taksi. Ada 2 tokoh ya. Selanjutnya kita ke warna biru. Warna biru menunjukkan apa ya? Ya, menunjukkan alur atau jalan ceritanya pada kalimat
Tak lama kemudian mobil hitam langsung berhenti di pinggir jalan tepat di depan Laila berdiri. Dan pada kalimat, hingga akhirnya mobilnya menabrak sebuah pohon besar di pinggir jalan. Nah, kedua kalimat tersebut menunjukkan bahwa teks anekdot dengan judul Gokar di Tengah Malam itu menggunakan alur maju, mulai dari Laila menunggu Gokar sampai dia terjadi kecelakaan, seperti itu ya. Jadi dikatakan bahwa menggunakan alur maju. Selanjutnya ada warna hijau. Nah, itu menunjukkan latar tempat ada pada kata di dalam mobil. Lalu latar waktu pada kata tengah malam, dan suasana yang tergambar ada pada kata keheningan dan kepanikan. Seperti itu ya anak-anak mengenai unsur teks anekdot. Mudah-mudahan kalian paham ya. Anak-anak, demikian tadi materi yang sudah Ibu berikan mengenai teks anekdot. Ada pengertian, ada struktur teks anekdot, dan unsur yang ada dalam teks anekdot. Nah, sebelumnya Ibu berikan tugas kepada kalian untuk mencari contoh-contoh teks anekdot. Otomatis kalian sudah paham isi dan bentuk dari teks anekdot. Pertemuan berikutnya, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk membuat stand up komedi. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih teknis yang akan Ibu berikan kepada kalian, silakan kalian simak di pertemuan kita berikutnya di WA grup kelas kalian dan Google Classroom. Baik, demikian penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.